saudara dalam mengajar. Karena ada di antara siswa saya 2 orang yang selalu ribut. Nah, yang namanya itu ini si Iwan ini selalu ribut di kelas, selalu mengganggu temannya. Nah, si Iwan ini, yang satu lagi namanya Alvin, ini kurang konsentrasi. Artinya kalau kita tugaskan dia istilahnya menulis, dia nggak mau, diam aja dia. Dibilang mencatat nggak mau. Jadi nggak ada konsentrasinya gitu. Jadi tentunya karena masalah ini teman-temannya menjadi kurang nyaman dalam belajar, jadi terganggu kan. Jadi saya pun kadang di dalam menyampaikan proses pembelajaran itu, di saat saya serius menyampaikan pembelajaran itu, jadi gak kesampaian karena selalu ada mengganggu gitu. Jadi itulah yang membuat saya agak bingung gitu. Oke. Berarti Bapak mengajak saya jumpa, kita mau membicarakan masalah mengenai anak Bapak ada 2 orang yang ribut, si Iwan, si Alvin tidak bisa konsentrasi, tidak bisa menulis dan tidak bisa mencatat ya Pak ya. Nah berarti Bapak ingin dari percakapan kita ini Bapak ingin mendapatkan solusi bagaimana cara menyelesaikannya itu ya Pak ya. Kemudian akhirnya karena kedua anak ini tidak bisa Bapak ajak kerjasama, ribut, akhirnya terjadi kendala mengajar pada Bapak, sehingga tujuan pembelajaran Bapak tadi katakan tidak bisa tersampaikan kepada anak-anak yang lainnya. Iya Bu. Oke, kalau boleh saya tahu Pak, bagaimana cara mengajar, model cara mengajar Bapak di kelas itu bagaimana? Ya itulah bukan kadang Bu, karena kesibukan saya itu di kantor, karena saya kadang disuruh perintah Kepsek untuk mengerjakan sesuatu di kantor. Kadang saya tugaskan siswa, saya suruh membaca atau menulis di kelas, terus saya tinggalkan sebentar, saya tutup kantor untuk mengerjakan tugas yang diberikan Kepsek. Itu. Berarti gaya kalau bisa saya kesimpulan, berarti Bapak cara mengajarnya hanya model memberikan tugas, karena banyaknya tugas Bapak yang diberikan oleh kepala sekolah. Berarti kasih tugas, kasih catatan, Bapak langsung keluar. Oke. Nah, dalam bayangan Bapak, kira-kira seperti apa yang Bapak harapkan dari si Iwan dan dari si Alvin dan dari suasana kelas yang Bapak harapkan itu seperti yang bagaimana sebenarnya yang Bapak harapkan? Gini Bu, setelah saya amati memang biar bagaimanapun kita ada guru ini tidak luput daripada bagaimana kita mengidentifikasi profil siswa. Yang mana itu saya amati, terus saya tanya si Iwan ini tinggal sama siapa? Terus pernah dia Bu saya panggil ke depan, kamu itu tinggal di mana, sama siapa? Ternyata Iwan ini tinggal sama tantenya, mamanya jauh, tak dia di mana itu. Jadi pokoknya yang ngurus tantenya lah, bertani di apa itu. Dan yang satu lagi namanya si Iwan sama punya, mamanya juga nggak jelas entah kemana, entah broken home entah kemana itu. Belum saya tindak lanjuti memang, tapi itu sekilas yang saya apakan. Jadi kelihatannya yang 2 orang ini kurang perhatian kalau saya lihat, karena saya lihat si Iwan ini sok apa gimana Bu, dia selalu mau gimana namanya itu Bu, cari perhatian gitu, caper gitu. Nah. Berarti yang Bapak lakukan, Bapak melakukan identifikasi profil ya. Jadi waktu itu Bapak pertama masuk sekolah itu ya, Bapak sudah melakukan identifikasi profil. Iya. Nah, ternyata Bapak temukan bahwa si Iwan sama si Alvin tadi tidak tinggal sama orang tua. Iya. Kemudian mereka keluarga yang broken home. Iya. Lalu mereka bertani. Iya. Berarti ini Bapak anggap bahwa inilah identifikasi masalah penyebab dari itu semua. Iya. Apakah Pak ada nggak lagi menurut Bapak penyebab lainnya sehingga si Alvin sama si Iwan ini kok bisa menjadi ribut atau tidak menulis lagi? Ada nggak menurut
penyebab. Kalau penyebabnya saya rasa tidak ada lagi. Namun perlu ada suatu tindakan yang akan saya lakukan. Contohnya Pak, tindakan yang akan Bapak lakukan, misalnya tindakan yang bagaimana Pak? Yang pertama nih bukan karena Iwan ini sama Alvin ini, saya lihat dia caper di kelas, berarti dia butuh kasih sayang. Dia butuh diperhatikan. Sekali-sekali dia bertanya, harus kita respon gitu. Nah, itu yang akan saya apakan nanti, melakukan pendekatan sama dia. Nah, bahwa saya akan melakukan perhatian yang agak lebih sama dia. Artinya jangan kita cuekin perasaan dia. Nah, karena saya lihat tadi kan dari keluarganya, memang di keluarganya ini kurang diperhatikan. Namanya opungnya sudah tua, kerja lagi di sawah, tantinya juga enggak beres. Ngapain dia kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya akan melakukan proses pembelajaran yang mana menggunakan alat peraga gitu. Saya akan coba mempersiapkannya gitu, agar siswa ini bisa lebih konsentrasi lagi. Nah, karena saya lihat anak yang dua ini lebih suka misalkan kalau diputar misalkan video dengan fokus gitu. Nah, pernah saya lakukan itu sekali misalkan ya, itu agak berbeda nih. Jadi ini yang saya rasa akan saya lakukan nanti dalam proses pembelajaran. Atau mungkin dengan alat-alat peraga yang lain yang bisa dijangkau lebih mudah gitu. Berarti kalau saya simpulkan Pak, dari identifikasi profil yang Bapak lakukan langkah pertama, langkah kedua lagi yang Bapak lakukan adalah Bapak melakukan pendekatan pada si Alvin dan kepada si Iwan. Ya, nah yang ketiga Bapak melakukan apa itu? Model-model pembelajaran yang bervariasi. Contohnya Bapak akan melakukan video-video animasi, berarti Bapak harus menguasai sedikit IT ya Pak ya. Nah, kemudian ada nggak lagi Pak yang akan Bapak lakukan, misalnya selain teknik apa tadi itu ceramah memberikan tugas itu, atau ada nggak lagi yang bisa Bapak libatkan entah di dalam kelas atau di mana, ada nggak lagi Pak cara supaya bisa si Adi sama si Iwan itu bisa lebih konsentrasi dan lebih minat lagi untuk belajar? Oh, mungkin Bu bisa membuat istilahnya ice breaking, misalkan bernyanyi gitu kan Bu. Oke. Berarti kalau bisa saya ambil kesimpulannya Pak juga. Dan satu lagi yang saya pikirkan ya, yang di coaching saya perlu lagi melakukan juga ini tindakan restitusi. Itu yang terakhir Bu. Guru penyelamatnya Bu, yang terakhir. Yang terakhir. Mantap sekali Pak. Saya bangga dengan tindakan segitiga. Saya bangga dengan ide Bapak yang keluar. Jadi Bapak akan melakukan rencana aksi. Yang pertama tadi saya ambil kesimpulan buat profil siswa. Saya tidak identifikasi profil siswa, saya amalan lagi. Yang kedua Bapak akan melakukan pendekatan kepada setiap murid, apalagi si Iwan dan si Alvin. Yang ketiga Bapak akan melakukan pembelajaran dengan model bervariasi, tidak lagi dengan teknik kasih tugas yang mencatat. Iya. Bapak yang keempat Bapak membuat video animasi dan berusaha menceritakan anak-anak. Lalu Bapak akan membuat ice breaking agar si Iwan dan si Alvin bisa konsentrasi. Semuanya. Iya, sama anak-anak yang lain yang ada kelas. Baru Bapak akan melakukan tindakan restitusi. Menyatakan bahwa yang dilakukan berikut adalah tindakan dan mengembalikan Iwan dan Alvin kepada murid dengan karakter positif. Mantap sekali Pak, saya setuju. Jadi gini Bu, Ada lagi Bapak yang kesadaran itu kita akan menyadarkan dia dengan kesadaran sendiri, bukan karena kita paksa dengan aturan. Nah gitu. Jadi Bapak akan berusaha membangkitkan motivasi internal, motivasi intrinsik dari Iwan dan Alvin. Oke Pak, kalau boleh saya tahu, apa Bapak akan melakukan rencana aksi Bapak yang anam tadi Pak, dan rencana aksi yang saya. Kalau bisa Bu, secepatnya itu lebih bagus. Ini ada secepatnya lebih bagus untuk kita lakukan perencanaan itu dalam proses pembelajaran berikutnya atau minggu depan bisa.
Minggu depan langsung pada saat PDN yang akan Iya. Oke. Kalau boleh saya tahu Pak, adakah yang Bapak akan ajak nanti untuk terlibat dalam rencana aksi Bapak ini membantu Bapak sehingga si Alvin dan si Iwan itu bisa menjadi aktor yang positif juga dalam mencari 6 rencana aksi Bapak ini? Ada nggak orang yang bisa membantu Bapak di sekolah? Bisa Bapak? Kalau di sekolah saya rasa karena dia siswa saya kan itu barang Bu. Jadi kalau yang saya pikirkan Bu mungkin orang tuanya. Nah, saya akan bekerjasama dengan orang tuanya terkait dengan perkembangan anak. Hanya itu aja Pak yang Bapak. Saya rasa untuk hari ini aja dulu. Artinya Bu, kita ceritakan bagaimana perkembangannya anak ini kepada orang tuanya dan kita juga memberikan pemahaman kepada orang tuanya. Nah, agar anak ini diperhatikan lebih dulu di rumahnya gitu. Ya. Berarti Bapak meminta bantuan dari orang tua. Ya. Berarti Bapak nanti berusaha panggilan begitu ya, membantu kerjasama di rumah dan di sekolah. Di rumah orang tuanya Bapak di sekolah, Ya. kan? Oke. Kalau begitu Pak, apa indikator keberhasilan bila Bapak melaksanakan ke-6 rencana aksi ini? Jadi saya gini, bagaimana Bapak mengetahui bahwa 6 rencana aksi Bapak ini setelah Bapak lakukan sudah berhasil? Nah, apa indikatornya? Yang pertama tentunya kondisi ruangan kelas di saat kita melakukan proses pembelajaran sudah tertib, aman dan tentram. Kondisi dan siswa sudah lebih konsentrasi lagi, lebih semangat lagi dalam hal proses belajarnya ini. Bagaimana dengan si Nah, yang kedua tentunya si Wan tadi dia akan lebih semangat lagi mengerjakan tugas di sekolah dan juga lebih semangat lagi mengerjakan tugas-tugasnya di rumah. Dan tentunya kalau dia sudah semangat dalam belajar, tentunya nilai hasil yang kita harapkan nanti tentunya pasti dia dapat. Oke. Berarti indikatornya tadi Bapak bilang kondisi di kelas itu akan lebih aman, tertib, nyaman, menyenangkan. Iya. Oke. Yang indikator berikutnya anak-anak itu bisa lebih berkonsentrasi belajar. Iya. Terutama bagi Iwan dan bagi Alfi, mereka tidak lagi ribut dan Iya. tidak lagi membuat malas mengerjakan Iya. tugas, tapi mereka menjadi lebih semangat. Sehingga Bapak berharap nilai anak itu dan Iya. karakter anak itu Karakter bisa anak itu, berubah iya. ke arah yang lebih positif. Baik Pak, saya sudah gak sabar loh Pak Iya. untuk mendengar kembali bagaimana perkembangan Bapak nantinya setelah melakukan rencana aksi ini. Kira-kira kapan saya boleh tahu Pak perkembangan yang akan Bapak lakukan ini nanti kapan saya boleh tahu? Sekarang kan hari Sabtu. Tentunya hari Senin sudah saya mulai Bu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis berarti 1 minggu. Nah setelah selesai 1 minggu saya akan calling lagi ke Ibu. Nah, untuk kita lihat lagi bagaimana perkembangan dari perkembangan dari apa yang kita bicarakan pada hari ini. Baik Pak, saya berharap Bapak sukses melaksanakan ke-6 rencana aksi Bapak dan semoga Alvin dan Iwan sukses juga. Iya. Jangan lupa Ya Bu. calling saya. Tentunya, Bu. Minggu depannya saya Pasti, akan Bu. menanyakan. Oke, selamat pagi. Terima kasih Pak.